Tadi ada artikel katanya Javier sempat sakit apa sebutannya Kawasaki disease. Iya, betul. Itu Ini maaf nih kayak merek motor ya Kawasaki. nah ini Kawasaki disease ini dinamain Kawasaki karena penemunya ini dokter anak, dokter Jepang namanya Kawasaki. Makanya untuk menghargainya diabadikan sebagai nama dia jadi nama penyakitnya. Emang bener salah diagnosa? Ya namanya juga by proses kan ya. Jadi anak aku itu demam tidak turun-turun. Di 38, 39 stay. Itu di tanggal 11 April. Kemarin? 11 April sampai 17 April di Opname. Jadi singkat cerita 11 April itu Javier masuk rumah sakit karena pas sahur dia udah mimisan sama demam. Aduh. 39. Wow. Dan ya udah 2 jam kemudian abis aku sahur, sholat subuh, aku ke emergency rumah sakit terdekat. Langsung dilakukan tindakan, infus, ketemu sama dokter umum, ambil darah, prosesnya 1-2 jam, terus dinyatakan infeksi bakteri karena CRP-nya cukup tinggi sekitar 179 dan leukositnya 23.000. Jadi itu menandakan infeksi bakteri yang cukup hebat. Nah, aku menyerah aja ke rumah sakit karena memang rumah sakit yang baru aku datengin dan aku cari dokter spesialis yang terbaik saat itu dan Javier dirawat inap dan diobservasi hari 1 kedua di 38 sempat turun. Di 3 sampai 5 hari naik jadi 39 bahkan sampai 40. Akhirnya hari kelima dokter kasih tahu kabar terburuk bahwa Javier ada indikasi ke Kawasaki karena bibirnya merah, lidahnya stroberi, terus matanya juga merah dan demamnya nggak turun-turun karena semua obat yang masuk itu tidak diterima di tubuhnya. Jadi akhirnya dokter dengan sangat fair memohon maaf dan memberikan solusi kalau bisa Javier tindakan lebih lanjut tapi bukan di rumah sakit ini. Melainkan ke rumah sakit yang bisa menangani beliau ngomongnya Kawasaki. Yeah. Tapi kami nggak telan mentah-mentah karena kita observasi Javier ini demam karena nggak mau makan selama seminggu. Jadi aku telepon dokter aslinya gitu ya untuk opsi kedua. Aku bilang sama dokter Alders yang menangani Javier dari dia lahir sampai sekarang. Aku panggilnya Opa karena dokternya itu udah 76 tahun. Ya memang aku monggo dulu sama dokter yang di depan aku untuk aku izin ya coba tanya dulu ke dokter yang asli gitu ya. Jadi aku belum bisa menerima atau memutuskan untuk Javier ditransfer seperti yang dirujuk sama beliau yang di dokter rumah sakit pertama. Aku telepon dan itu juga bantuan sama ibuku dan ayahku dan suamiku kayak nggak feeling, nggak mungkin soalnya anaknya masih aktif. Aku kan bingung ya sebagai ibu ya udah akhirnya aku telepon dokter, dok ini anak aku didiagnosa Kawasaki. Jawaban beliau adalah segera pindahkan ke rumah sakit saya malam ini juga dan jaraknya 60 kilo dari Citra Raya menuju Pulau Mas. Jadi aku ambil resiko itu karena Javier juga masih aktif. Memang demam sih 39 tapi ya udah aku yakin berdoa dan support sistemku keluarga bilang ayo kembalikan ke dokter aslinya. Gitu. Dan alhamdulillah alhamdulillah pas masuk ke rumah sakit kedua yang ada dokter Aldersnya, dokter aslinya, Javier diberikan obat baru, infusnya dilanjutkan dan tim rumah sakit yang lama menemani aku sampai transfer medical check up history Javier untuk diteruskan ke rumah sakit kedua. Jadi mereka berdua antar rumah sakit kooperatif sekali. Pada saat Javier masuk ke rawat inap rumah sakit kedua, Javier dikasih obat jam 1, kata dokter tunggu lagi 6 jam masuk lagi obat puyer kedua. Tunggu lagi 7 jam pasti dia akan makan. Terus? Dan benar alhamdulillah jam 1 siang di minggunya kan aku masuk di rumah sakit pertama tuh Selasa. Terus dinyatakan harus transfer itu di hari Sabtu. Jadi anak aku 2 kali cek darahnya memburuk semua. Hasilnya memburuk. Tapi dokter kedua bilang pindahkan ke saya. Anak ini saya urus. Sementara ini bukan Kawasaki. Kita lihat dulu perutnya kembung ternyata. Jadi memang itu yang membuat dia nggak mau makan. Benar prediksi dokter, puyer kedua masuk. Besoknya hari Minggu jam 1 siang Javier minta nasi sosis. Wah, alhamdulillah. Sakit apa jadi? Setelah 7 hari nggak makan, jadi dokter sementara ini bilangnya oke, ini hanya infeksi bakteri yang akut. Jadi memang Javier 5 hari nggak makan itu karena perutnya kembung, lebih kembung daripada posisinya lebih tinggi daripada dadanya. Jadi ini menandakan mungkin ada interaksi obat dan kondisinya dia nggak makan, jadi akhirnya dia kembung. Tapi dia masih melawan, dia masih kayak respon yang kayak aku nggak mau minum obat, aku mau pulang aja. Itu yang membuat kami untuk opsi kedua untuk
ngebalikin Javier ke dokter langganan karena dia yang tahu riwayatnya. Dan hari ini Javier sudah sehat. Javier, tepuk tangan Javier. Ini, Pak.